Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa bihadih amma ba'd. Kita di pelajaran kumpulan Mutiara Hadis disusun oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pada hadis yang ke-11. Hadis yang ke-14 ya. Oh, ingat ente, Masya Allah. Oh. Masih yang berapa? 14 ya. Oh iya benar, Ana salah baca. Iya. Sekarang hadis yang ke-16 malah. 15. Ya. Iya, benar. Hadis yang ke-15 ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anzilun nasa manazilahum." Rawahu Abu Dawud. Tempatkanlah manusia pada posisi-posisi mereka. Hadis ini singkat. Tempatkan manusia pada posisinya. Maksudnya apa? Kata Imam Sa'di, ya laha min hadithin hakim. Sungguh ini hadis yang penuh dengan bijak. Ya, sungguh hadis ini adalah hadis yang penuh dengan bijak. Artinya anjuran untuk memperhatikan sifat bijak pada sikap dan perbuatan. Sikap bijak. Bijak itu apa? Apa bijak itu, Pak? Anda harus bijaksana dong. Gitu. Apa? Apa bijak itu? Bijak itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Hakim. Maha bijaksana. Berarti Allah punya sifat Al-Hikmah. Bijaksana. Bijaksana dalam penempatan hukum syar'i dan bijaksana pada ketentuan dan takdirnya. Apa itu? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan hukum kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bijak dalam segala hal, baik hukumnya halal haram maupun ketentuan takdirnya, semuanya bijak sesuai dengan kondisi seseorang. Nah, begitu pula kita. Anzilun nasa manazilahum. Tempatkan manusia pada tempatnya. Maksudnya apa? Imam Sa'di mengatakan ini sebelumnya ini kaitan kita dengan siapa? Dengan orang lain. Bukan bicara tentang Allah, bukan. Karena Rasul bilang anzilun nas, kalian berlakukanlah orang sesuai dengan posisinya. Ya, jangan berlebihan dan jangan dikurangi. Itu maksudnya. Jangan dilebihkan dan jangan dikurangi, tapi tempatkan manusia pada posisinya, pada porsinya. Lalu beliau menjelaskan manusia itu ada dua kelompok. Manusia ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah seseorang yang punya ikatan kuat dengan kita.
Siapa dia? Orang tua, ya. Kemudian istri, anak, dan kerabat, tetangga. Ini. Kelompok yang paling tinggi dari semua ini siapa? Ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian yang ketiga ayahmu. Kemudian setelah itu baru istrimu. Anakmu, keluargamu, maksudnya keluarga di sini kakak, adik, yang ada hubungan rahim, tetanggamu. Berarti menempatkan bergaul dengan orang tua itu akan berbeda dengan bergaul dengan orang lain. Karena ini posisi paling tinggi. Ini yang pertama, mereka yang ada ikatan khusus. Yang kedua, seseorang yang punya ikatan, tidak ada ikatan khusus, yaitu semua orang yang lainnya. Tapi mereka ini juga terbagi dua, ada yang Islam, ada yang bukan. Yang Islam lebih tinggi daripada yang non-Muslim. Ya. Yang bukan ini siapa? Teman sejawat. Teman sejawat. Hadis ini mengatakan tempatkanlah manusia pada posisinya. Pertanyaannya, di manakah posisi ibumu dan ayahmu? Dari semua orang yang ada di sekitar kita, di mana posisi orang tua kita? Kok diem? Di mana? Kok menasihat? Di mana posisinya? Kan tadi sudah saya jelasin. Di mana? Paling atas, paling utama. Dari semua orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita lah di posisi paling atas. Dari siapa? Yang ada di sekitar kita. Berarti tempatkanlah orang pada tempatnya. Berarti di manakah posisi orang tua kita? Posisi paling atas. Artinya siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan? Temanmu apa orang tuamu? Orang tua, berarti dia yang paling berhak. Posisikan dia. Jangan dibalik. Paham? Itu posisinya dia tinggi, jangan ditaruh di bawah. Terus teman jadi tinggi, orang tua di bawah. Kenyataannya gimana? Ya kan? Kenyataannya dibalik. Orang tua di bawah, teman di atas. Kalau seperti itu berarti dia zalim. Zalim Anda. Paham? Oke, sekarang orang tua dengan istri Anda. Di mana posisi suami orang tua Anda? Lebih tinggi mana istrimu sama orang tuamu? Orang tua. Tapi kenyataannya Anda takut sama istrimu. Sehingga orang tua Anda singkirkan. Anda tidak lagi telepon sama orang tua. Anda kalau telepon sama orang tua ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena kalau ketahuan istrimu cemburu dia. Bener kan? Iya. Nggak usah ngeles. Memang begitu kenyataannya. Iya. Ya, berarti apa? Ada zalim sama orang tuamu. Begitulah Mas seterusnya Mas. Antara keluarga, istri dengan teman. Mana yang lebih tinggi?
istri, tapi kenyataannya Anda lebih santun dengan teman daripada istri. Kan berantakan semua ini kita ini. Kita tidak menempatkan posisinya. Ya. Jadi kalau ketemu istri itu kayak formalitas aja. Formalitas seperlunya. Kan. Tapi kalau sama teman, tertawa, santun, kelembutan, ya saling dibantu. Tapi sama istrinya, sepatah kata, tidak ada kelembutan, dan seterusnya. Zalim kita ini. Apalagi tetangga dengan teman yang jauh. Kenyataannya mana yang lebih mendapatkan prioritas? Teman yang jauh daripada tetangga Anda. Anda ngirim makanan ke temanmu yang jauh, padahal tetangga sebelah Anda enggak kasih. Anzilin nasa manazilahum, tempatkan manusia pada posisinya. Allahu Akbar. Ya kan? Oke, contoh lain. Manusia umum semua. Kalau punya teman kaya sama teman yang miskin, mana yang lebih dia prioritaskan? Teman yang kaya. Teman yang miskin? Dicuekin. Zalim Anda. Tetangga kaya, yang satunya tetangganya miskin. Mana yang selalu diajak ngobrol dan ditegur sapa? Yang kaya. Tukang sampah yang ngambilin sampah di rumah Anda? Zalim Anda. Padahal semua itu annasu sawasiyatun ka'asnanil musto. Manusia itu sama kayak sisir gitu, rata. Berarti berlakukan manusia itu rata. Tempatkan dia. Oke, contoh lain. Teman. Ya kan? Anda punya teman, memang sering ngobrol. Tapi yang satu ini usianya lebih tua dari Anda. Yang satu ini sebaya sama Anda. Bagaimana Anda memperlakukan dia ini? Seringkali diperlakukan apa? Sama kan? Manggilnya sama. Manggilnya lo gue. Karena ngerasa apa? Teman. Padahal memperlakukan orang yang lebih tua lebih utama. Kenapa Anda samain dengan yang sebaya sama Anda? Anzilun nasa manazilahum. Tempatkan manusia sama. Ya, apalagi guru punya murid. Berarti semua murid ini di mata gurunya apa? Sama. Kenapa si guru ini lebih cenderung kepada si A sama si B saja? Kenapa? Karena ini anak kepala, ini anak teman akrab, ini anaknya ustadz, ini anaknya apa lagi pejabat. Yang lainnya gagal. Ada satu orang tuanya telepon, Ustadz tolong nasihati anak saya, dia nggak mau ngelanjutin pesantren. Saya ngobrol sama anaknya, kenapa adik nggak mau ngelanjutin? Percuma Ustadz di pesantren. Duh kok percuma? Iya, kita ini santri-santri yang biasa-biasa ini
Nggak diperhatiin sama ustadz-ustadznya. Nggak diperhatiin. Kok aneh? Iya, ustadznya hanya perhatian sama santri yang pinter-pinter. Sama santri yang pinter dipanggil, dikasih training khusus, dikasih tambahan yang pinter. Kenapa? Karena mau diikutkan lomba ini, lomba ini, lomba ini. Ada apa-apa dia yang dipanggil. Kita kagak pernah diperhatiin. Buat apa di pondok? Mending di sekolah umum saya diperhatiin sama guru. Mau jawab apa kita ya? Zalim. Ya, begitulah seterusnya. Begitu seterusnya. Anzilun nasa manazilahum. Tempatkan manusia di posisinya. Ya, jangan dibeda-bedain. Ya. Tukang sampah sama yang lain itu sama. Apakah gara-gara dia tukang sampah terus Anda nggak peduli? Ada zulm. Ya. Begitulah seterusnya. Jadi ini hadis mengajarkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang baik. Ya. Secara umum harus berbuat baik, tapi ada orang lain yang harus kita berlakukan lebih daripada yang lainnya. Inilah hadis yang ke-15. Hadis yang ke-16 ini juga bicara tentang perilaku dengan sesama. Hadis Abu Surmah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, man darra darrallahu bih wa man syaqa syaqallahu alaih. Siapa yang menyakiti orang lain, Allah akan sakiti dia. Siapa yang mempersulit urusan orang, Allah akan persulit urusan dia. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini sama dengan yang diriwayat Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW berdoa di rumahku, kata Aisyah. Kana fi baiti yaqul, beliau di rumahku berdoa, Allahumma man waliya min hadhil ummah fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan orang, lalu dia mempersulit urusan orang, persulit semua urusannya dia ya Allah. Wa man rafaqa bihim farfuq bihim. Dan siapa yang mempermudah urusan mereka, permudah urusan dia ya Allah. Itulah hadis ini sama. Siapa yang menyakiti, mempersulit orang, Allah pasti akan persulit urusannya dia. Ini kata Imam Sa'di ada dua pelajaran buat kita. Pelajaran yang pertama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang melakukan apa yang dicintai oleh Allah, ya Allah cinta sama dia. Siapa yang melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, ya Allah akan benci sama dia. Siapa yang mempermudah urusan orang Islam, saudaranya, maka Allah akan permudah urusan dia. Siapa yang meringankan beban orang lain, maka Allah akan ringankan beban dia. Siapa yang membantu orang lain, maka Allah akan bantu dia. Siapa yang sayang, maka dia akan disayang. Nah, yang terakhir ini, siapa yang sayang, Allah akan sayang. Dia akan disayang. Kisahnya berkaitan dengan seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Suatu hari beliau ini radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW bertemu dengan anak-anak kecil.
Lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Lihat ini akhlak Rasulullah SAW. Ya. Anak kecil pun beliau ucapkan apa? Kenapa? Ya, dia berhak untuk dapat itu. Itu tempatkan manusia pada tempatnya. Dia anak kecil butuh disayang. Akhirnya beliau sayang. Beliau cium anak-anak kecil itu. Ya. Kalau kita cium tangannya, kita cium keningnya, kita cium pipinya anak-anak kecil ini. Kita peluk dia. Aqra' bin Habis melihat pemandangan itu. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau setiap ketemu anak kecil engkau lakukan ini? Engkau cium ya Rasulullah? Iya, setiap anak kecil yang saya temui saya cium dia. Aqra' bin Habis menjawab, saya punya 10 anak. 1 gak pernah tak cium ya Rasulullah. Disitulah Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang gak sayang, dia tidak akan disayang. Siapa yang gak senyum sama orang, gak ramah sama orang, ya orang pun gak akan ramah sama dia. Inilah namanya balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Siapa yang menyakiti orang, maka dia akan disakiti. Siapa yang mempersulit urusan orang, urusan dia pun akan dipersulit. Begitulah seterusnya. Kalau kita kasar, orang pun akan apa? Kasar. Kalau kita suara keras, ya orang lain akan bersuara keras. Kalau kita bentak-bentak, orang pun akan bentak-bentak. Begitu seterusnya jemaah. Makanya tidak ada satu orang pun, baik apalagi teman, ya, tidak ada satu musuh pun yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan luluh dan lembut hatinya. Suatu hari ada seseorang datang dengan menggunakan kudanya. Kemudian dia mendekat ke masjid, lalu kudanya diikat di masjid. Lalu dia mengeluarkan pedangnya. Dia masuk menemui Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah SAW. Para sahabat langsung berdatangan bergerumun di samping Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tahan. Biarkan dia. Biar. Datang menghadap Rasulullah SAW. Apakah pedang dia masih dipegang? Tidak. Langsung jatuh pedangnya. Kenapa? Ngelihat wajahnya Rasulullah SAW yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Senyum, cerah, ceria, menegur dengan keindahan. Hilang dari matanya. Begitulah jamaah. Inilah Rasulullah SAW. Itulah para sahabatnya. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Begitu pula kita sama keluarga. Kalau Anda kasar sama anakmu, anakmu akan kasar sama Anda. Ustadz, anak saya ngelawan sama saya. Berarti sebetulnya apa? Anda yang kasar sama dia. Ya. Ustadz, capek Ustadz, setiap hari berantem sama istri. Ya, karena Anda juga ikut-ikutan. Harusnya apa? Senyumlah. Walaupun dia yang salah. Senyumlah. Cerahlah. Peganglah dia. Peluklah dia. Selesai mas. Inilah. Jadi siapa yang baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik mas. Jadi ini pelajaran dari hadis ini. Al-jaza'u min jinsil amal. Yang kedua, bahwa
Larangan untuk menyakiti dan berbuat buruk sama orang. Jangan berbuat buruk sama orang. Ini masalah ini masuk dalam semua lini keseharian kita. Kita dilarang berbuat buruk, berbuat jahat sama orang. Berbuat buruk, berbuat jahat itu apa? Berbuat buruk, berbuat jahat itu ada dua, jemaah. Tidak memberikan, menghalangi haknya dia. Dia punya hak, tapi nggak Anda kasih. Atau memang yang kedua, Anda yang jahat sama dia. Bingung ya? Iya, bingung lah. Contoh, Anda menghalangi haknya dia. Hak dia apa? Hak istri Anda untuk mendapatkan nafkah. Hak anak Anda untuk disayang. Tapi Anda tidak memberikan haknya itu. Ini fenomena orang kota. Apa itu? Ketika istrinya punya penghasilan, lakinya tidak mau ngasih nafkah. Dengan alasan macam-macam. Dengan bahasa penghasilan kamu buat sehari-hari aja ya. Nanti penghasilan saya buat tabungan. Ini bahasa orang kota sekarang. Bener gak? Ini yang terjadi, Mas. Ini doror namanya. Anda berbuat jahat di situ. Anakmu butuh kasih sayang. Tapi Anda tidak memberikan haknya dia. Anakmu butuh senyuman Anda. Tapi Anda tidak memberikannya. Anakmu butuh materi untuk kebutuhan dia. Anda halangi. Anda nggak ngasih. Anda berbuat darar, keburukan. Anda punya karyawan. Karyawan Anda juga memiliki hak. Tapi Anda persulit haknya dia. Ini darar namanya. Ini keburukan namanya. Atau yang lebih parah, memang Anda jahat sama dia. Melancarkan keburukan sama dia. Dibentak, maki-maki. Ini darar namanya. Di dalam syariat Islam, ini dilarang. Na'udzubillah. Hati-hati. Ini masuk dalam semua lini. Beliau mencontohkan, Imam Sa'di mencontohkan beberapa kasus seperti dalam hal jual beli umpama. Yaitu ada dalam jual beli itu disebut namanya tadlis. Tadlis itu apa? Menyembunyikan cacat pada barang dagangan. Yang ditaruh di bagian atas yang bagus. Yang bawahnya yang jelek. Rasulullah SAW masuk pasar. Kemudian beliau memasukkan tangannya di tumpukan kurma. Beliau melihat yang atas kering, yang bawah basah. Kenapa enggak kalian taruh di atas yang ini? Untuk menipu orang. Ini sangat banyak di masyarakat kita. Barang kualitas 3 dibilang sama dia kualitas 1. Barang cacat dibilang sama dia barang mulus. Ini namanya tadlis. Jual kue umpama. Kue apa ini? Risol apa? Ayam, Mas. Padahal itu bukan ayam. Ayamnya kecil di pojokan. Karena menyembunyikan aib. Begitu seterusnya lah. Jual barang yang ada aib tapi disembunyikan di situ. Ini namanya tadlis.
Ada lagi najas. Najas ini kayak apa yang suka ikut lelang. Yang suka ada ikut lelang. Ya. Di dalam lelang mesti dibuka harga awal. Kalau nggak salah ya. Lalu nanti akan muncul orang-orang saya berani sekian, saya berani sekian, saya berani sekian. Banyak dari orang itu nggak niat beli. Dia hanya mempermainkan aja. Biar apa? Biar naik harganya. Ini namanya najas, Mas. Ya. Dia pura-pura nawar, sengaja nawar dengan tujuan untuk menaikkan harga. Ada lagi yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan nama talakir rukban. Ini cerita model dagang zaman dulu, yaitu menghadang pedagang dari kampung. Kalau istilah sekarang apa? Membeli barang dari orang yang tidak tahu harga. Nah, sekalian tuh diapain? Digencet sama dia. Wah, nggak tahu harga, keren nih. Gencet sama dia bisa-bisan. Nah, ini darar haram hukumnya. Solusinya apa? Ini Pak harganya sekian Pak. Saya tawar sekian ya. Jarang ya. Nang dagang cari untung Ustaz. Iya cari untung tapi jangan cara setan. Kan kasihan dia. Dulu ada teman, ada orang desa bawa jam. Ada dua kasus. Yang satu jam, yang satu batu. Batu cincin. Ya ngerti orang desa. Pak beli aja Pak jam tangan. Berapa Ibu? 25.000 deh. Mana Ibu? Dibuka, dibersihin. Dilihat tertulis namanya Rolex. Dia ngambil obeng kecil dibuka. Nggak taunya Rolex kuno zaman dulu. Kaget ya. Ibu dari mana ini jam? Ya punya suami saya dari zaman dulu Pak. Tahun 60-an atau berapa tuh Rolex. Sebentar Ibu. Ibu pulang aja dulu. Nih saya bawain uang. Saya diantrin sama dia. Rumahnya di desa. Sampai di desa ini ibu bawa dulu. Dikasih 5 juta sama dia. 5 juta apa 25 juta. Ibu bawa dulu ini 25 juta. Yuk kaget nih ibu. 25.000 dikasih 25 juta. Nangis nih ibu. Pak jangan. Enggak saya enggak bercanda nih. Sebentar ibu. Dibawalah pergi. Dulu ini cerita di Salatiga. Masih di pesantren dulu. Dibawalah ke Semarang. Sama Cina dibeli 300 juta. Dia balik ke rumah ibu itu. Ini jam ibu dihargai sekian. Ibu saya kasih keuntungan saya berapa. Meninggal nih anak rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ada berapa orang kayak gini? Cerita satu lagi, si Fulan beli cincin. 5.000 di pinggir jalan. Yang jual nggak ngerti, yang beli nggak ngerti. Nyampe digosok, kasih temennya. Dilihat. Ini mahal ini. Coba saya cek. Dicek di Surabaya. Ini cerita dulu 80-an. Tahun 80-an ini ceritanya. Tahun 80-an. Ditawar sama Cina Surabaya 250 juta apa 300 juta. Ini cincinmu seharga sekian. Tawar sama Cina Surabaya. Tahun 80-an Mas. Ini orang-orang yang ada iman ya.
Ini yang dipinginkan oleh Islam sebetulnya. Bukan talaqi rukban, menghadang orang desa yang mau jual lalu sama dia digencet. Makanya jual beli terpaksa itu enggak boleh. Itu dharar. Orang terpaksa butuh duit, Anda gencet. Enggak boleh, haram hukumnya. Subhanallah. Ya. Begitu juga kasus-kasus yang lain yang semisal dengan ini yang contohnya sangat banyak sekali. Ya. Tetangga dengan tetangganya, dia bangun tembok yang tinggi, yang akhirnya tetangga sebelahnya tidak mendapatkan pencahayaan sama sekali. Dia tidak mendapatkan cahaya udara. Solusinya apa? Bicarakan sama tetangga Anda. Pohonnya mengganggu sebelah, dharar. Parkir mobil, dia nggak punya garasi. Tapi mobilnya 2, 3. Parkirnya di jalan-jalan. Ini man darahullah. Siapa yang menyakiti orang, Allah akan sakiti dia. Siapa yang mempersulit orang, Allah persulit urusan dia. Setengah mati orang lewat, diparkir-parkir di pinggir jalan. Ini darar, menyakiti orang ya akhi. Lihatlah Islam. Ya. Sampai seperti itulah Islam. Dicontohkan pula di sini oleh Imam As-Sa'di, banyak ya saya comot-comot gitu. Orang yang punya utang, si A berutang sama si B. Si A punya utang sama si B. Utangnya 30 juta, umpamanya. Lalu terkumpullah uang si A ini 30 juta. Persis seperti utang dia kepada si B. Lalu ternyata uangnya dia 30 juta tidak dipakai untuk bayar utang, tapi dipakai untuk berangkat umroh. Atau dipakai untuk beli motor. Maka dia melakukan dharar, keburukan, kejahatan kepada si B. Ya. Dia punya uang yang untuk bayar utang, tapi tidak dibayarkan, malah dipakai buat beli yang lain. Atau si A ini ada uang untuk bayar kepada si B. Kondisinya sudah nyaman, sudah, tapi kagak dibayar-bayar. Ini yang paling banyak nih. Ada duit, kagak dibayar-bayar. Entar, padahal duitnya ada. Kaitan ini Rasulullah SAW mengatakan matlul ghani zulmun. Ya, menunda-nunda pembayaran hutang oleh mereka yang punya uang, maka ini kezaliman. Zulm. Begitu juga semuanya. Seorang ayah, dia mampu untuk menyekolahkan anaknya kuliah. Tapi dia nggak mau nyekolahin, takut repot, ribet, mahal. Padahal duitnya ada. Ada duit. Udah nggak usah kuliah deh, repot, mahal. Ada duit. Ada zulm, Anda menzalimi anakmu. Atau uang ada. Tapi nafkah yang diberikan sama istrinya, dicekek-cekek tuh. Di budget itu luar biasa sama dia. Padahal Allah berfirman, wa in kana di surat At-Tahrim itu Allah mengatakan, hilang nama ayatnya. Yang artinya di situ Allah mengatakan, siapa yang diberikan kelapangan oleh Allah, rezeki, maka hendaknya menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya itu. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atah. Tapi kelanjutannya itu, jika Allah memberikan rezeki pas-pasan, ya udah kasih sesuai dengan yang Allah berikan.
Tapi kalau kaya, berikan sesuai kelapanganmu. Berikan sesuai kelapanganmu. Tapi kalau pas-pasan, ya kasih sesuai yang Allah berikan sama Anda. Tuh, kalimatnya indah sekali. Ya ini enggak kasih kelapangan, tapi sama istrinya bakhilnya luar biasa. Hatta darar, zulm. Jadi ini semuanya masuk pada semua lini. Ya, baik sama teman, tapi sama keluarganya pelitnya luar biasa. Sama teman baik keluar dari ini. Hadis yang di atas sama yang ini semuanya sama. Contoh lain wasiat. Ya. Berwasiat kepada salah satu dari ahli warisnya. Hatta zulm, Anda ngasih wasiat kepada ahli waris. Atau hadiah, punya anak yang dikasih anak nomor 1, nomor 2. Anak yang lain nggak dikasih. Dengan dalih masih kecil, masih sekolah. Zulm, zalim. Yang dikasih 1, anak 2. Yang ini masih sekolah-sekolah, nanti aja. Nggak boleh, zalim itu di dalam Islam. Kasih semua, enggak semua. Begitulah seterusnya jamaah. Inilah Islam menata apa? Kebaikan. Berbuat baiklah kepada semuanya. Jangan dipilah-pilih. Ya, dipilah terus dipilih. Ya, enggak boleh. Haram. Ini kezaliman. Sampai di sini ada yang mau nanya? Kalau ada, adzan dulu. Habis adzan baru nanya. Ada yang nanya? Ada. Kalau gitu kita dengarkan azan dulu, fadhal. Iya, silakan. Tadi saya mau nanya, silakan Pak. Iya. Apakah dosa kita dagang mencari untung sebaik-baiknya? Maksudnya banyak gitu. Secara umum hukumnya apa namanya? Halal. Ya, secara umum apa hukumnya? Halal. Tidak ada masalah. Ya. Enggak apa-apa. Orang dagang cari untung yang gede boleh silahkan. Makanya para ulama fikih itu berbeda pendapat tentang hukum penetapan harga oleh pemerintah. Apa hukumnya jika pemerintah itu menetapkan harga? Nah, kayak dulu zaman Pak Soeharto dulu setiap Senin malam diumumin harga. Iya, ya. Ini harganya sekian. Kol gepeng, gitu masih ingat saya dulu kan, masih ingat dulu ya. Apa kol gepeng itu dulu juga paham, aduh masih kecil dulu. Subhanallah ya. Harganya sekian ya. Ya, sebagian ulama mengatakan itu boleh, sebagian melarang dengan dalih Rasulullah SAW tidak mau mendolimi orang dan sebagainya. Intinya hukumnya apa? Boleh karena dagang itu dibangun di atas prinsip apa? Ridha. Tapi ada kaidah yang nanti melarang. Apa itu? Jangan itu tadi membeli dari orang yang tidak tahu harga. Posisi membeli gitu. Atau membeli dari penjual yang terpaksa menjual. Dia terpaksa menjual dengan harga murah. Kecuali dia tahu harga persis. Dia tahu harganya 50, tapi dia sengaja menjualnya 30.000. Pak ini harganya kemurahan Bapak, harga Bapak ini 50.000. Iya tahu Pak, saya tahu persis. Biar cepat laku aja deh nggak apa-apa. Nah, udah, terserah dia. Tapi kalau dia nggak tahu terus Anda gencet, nah ini yang nggak boleh, ini haram harga. Ya, ada lagi. Silakan. Boleh silakan. Ya, ya, ya.
Ya, ada dua permasalahan. Pertama, pembagian waris laki perempuan dianggap sama. Bukan di kampung aja Pak, di kota besar juga seperti itu karena menganggap sudah tidak ada perbedaan antara laki dengan perempuan. Nah itu kan cuma di mulut. Kalau realita lapangan sehari-hari mereka melihat perbedaan itu gitu loh. Jadi yang jelas ini ketentuan syariat Islam yang menentukan bahwa laki dua bagian, perempuan satu bagian itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kepada kalian berkaitan dengan harta warisan anak-anak kalian. Bahwa anak laki dua bagian dari anak perempuan. Maksudnya kalau perempuan dapat 50.000 berarti yang laki dapat 100.000. Begitu seterusnya. Ini ketentuan Allah. Nah di sini akan terlihat ketentuan ini dari sisi apa? Bahwa laki-laki itu duitnya buat orang banyak. Laki kalau punya uang, duitnya buat siapa? Buat dia, buat istrinya, buat anaknya. Kalau perempuan punya duit buat siapa? Buat dirinya sendiri. Makanya jangan coba-coba pinjem duitnya istrimu mas. 4 lebaran diinget-inget ente. Ya, 5 lebaran diinget-inget sama dia. Jadi perempuan, ahli sejarah nih perempuan nih. Jadi perempuan itu kalau punya duit buat dia. Sebetulnya kalau mau dihitung kalkulasi secara matematis, sebetulnya yang paling banyak siapa? Perempuan. Anggap dia dapat 500 juta, laki 1 miliar. Lebih banyak mana? Lebih banyak 500 juta. 500 juta. Teori dari mana? 1 miliar dibagi banyak orang. Buat istrinya, buat anaknya, nanti anaknya kuliah, nanti ini. Perempuan 500 utuh. Malah dia dapat lagi dari suaminya. Menang banyak perempuan, tapi minta rata. Ini kan zulm, melanggar aturan Islam. Yang kedua, warisan tidak dibagi-bagi oleh kakak tertua. Ya, ini zulm. Man darahullahu alaih. Siapa yang mempersulit, Allah persulit kamu hidupmu kamu. Warisan dipegang oleh anak tertua. Ngerasa anak tertua, ngerasa yang menjalankan bisnis, ngerasa yang megang. Akhirnya dia ngerasa dirinya berkuasa. Ini zulm, ini kezaliman, ini darar, ini mempersulit urusan orang. Siapa yang mempersulit urusan orang, Allah akan persulit urusan kamu di dunia dan di akhirat nanti. Ini bukan duit kamu, ini duit ahli waris. Begitu pula istri, suami wafat. Ya, suaminya wafat. Orang Indonesia mau suku Jawa, Sumatera, Kalimantan, mau Papua, orang Indonesia ini asli, suaminya wafat, harta itu pasti dikuasai oleh istrinya. Saya bisa pastikan, kecuali istri yang beriman kepada Allah dan salihah. Akan dikuasai sama istrinya. Dipegang sama dia erat-erat. Dibagi ke siapa? Yang dia cocok aja sama anaknya. Kalau dia seneng sama anaknya yang ini dikasih. Kalau dia kesel sama anak ini, serupiah nggak bakal dikasih. Dipegang erat-erat sama maknya ini. Ada anak yang minta warisan, ngamuknya luar biasa. Dia membelanjakan harta warisan sesuka dia sendiri. Dijual yang ini, dipakai. Astagfirullahaladzim. Ini bukan darar, bukan keburukan lagi, tetapi ini memakan harta haram dia. 1 rupiah yang dia makan, itu api neraka, di neraka buat dia. Hati-hati. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta dengan cara yang batil. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlalah. Daging yang numbuh, darah yang ngalir dari yang haram,
itu neraka layak buat nih orang. Ya, hati-hati Mas. Ya, yang megang harta-harta warisan, bagi-bagi itu bukan hak Anda. Ada lagi? Follow. Iya. Iya. Ya, sekarang ada fenomena ada uang urusan lancar. Ya mohon maaf, ini biasanya di pemerintahan. Pemerintahan semuanya mau sipil mau militer sama saja. Ya mohon maaf. Semua kecuali pegawai yang dirahmati oleh Allah. Ada uang lancar, nggak ada uang nggak bakal diurusi kamu. Apakah ini termasuk mempersulit? Ya, ini double, ini mempersulit dan ini namanya ghulul. Man ghalla ya'ti yaumal qiyamati bima ghalla bih. Siapa yang mengambil harta dengan pungutan-pungutan liar seperti itu, nanti hari kiamat dia disuruh membawa harta yang telah diambil di padang mahsyar, digotong di atas kepalanya. Kullu ghadirin lahu istun auliwaun. Setiap orang yang menipu dan mengambil harta orang lain bangkit dari kuburnya bawa bendera. Gue tukang ngambil pungutan. Ya. Ini hati-hati nih, lembaga-lembaga pemerintahan, ASN, apa segala macam, sipil, non sipil segala macam, dipersulit urusan orang. Kalau nggak bayar uang nggak lancar. Padahal dia digaji oleh pemerintah, digaji oleh perusahaan, semuanya untuk mengurusi masyarakat. Tapi man syaqqa mempersulit. Masalah yang kedua, bagaimana hukumnya kita memberikan suap, itu namanya suap. Pada aslinya suap itu haram. Ya, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang menerima uang suap masuk neraka semuanya. Ini hukum asalnya. Dan ini yang paling banyak kasus seperti ini. Kecuali kita harus memenuhi satu kebutuhan kita. Contoh KTP. Kita sulit untuk dapat KTP kalau nggak bayar. Saya pernah ngurus KTP sengaja nggak tak bayar Mas. 8 bulan nggak kelar Pak. Saya samperin lagi. Pak, kalau Bapak mau selesai 500.000. Saya bilang, Mas gratis, ini di media gratis. Bapak minta aja sama gubernur sana sekalian. Wallah demi Allah saya tidak berbohong. Ini om saya sendiri. Bapak minta aja ke Pak Gubernur aja sana. Bukan di sini tempatnya. Ngurus apa? Militer, polisi, sama. Saya ngajuin gugatan pencemaran nama baik di kepolisian. Kagak diproses. Kenapa? Karena saya tidak bayar uang. Padahal bukti semua nyata. Saya bawa pengacara 3 orang. Ini negeri, kita bukan negeri yang kita salahkan. Oknum-oknumnya ini maling. Haram, makanya nggak ada yang berkah nih orang-orang ini hidupnya. Sulit dia di masyarakat. Coba aja lihat profil orang ini kalau pensiun. Dihargai orang enggak? Dihargai enggak? Enggak ada yang menghargai dia. Enggak ada Mas yang menghargai orang-orang kayak gini kalau udah pensiun. Dia kayak hidup di tengah hutan dengan rumahnya sendiri. Enggak ada masyarakat yang mau sama dia. Ya akhi, inilah Islam. Kalau Anda pengen disayang, sayangi orang. Kalau Anda pengen dipermudah, permudah urusan orang.
Kalau kita mau disayang Allah, permudah sayangi manusia. Kita pengen disayang Allah, sayangi orang. Kalau mau dipermudah urusan kita sama Allah, permudah urusan manusia, Mas. Ya, jangan terbawa emosi dan hawa nafsu. Ya, begitulah. Ya, kucing aja, Mas, tahu siapa orang yang baik dan siapa orang yang nggak baik sama dia. Tahu, Mas. Tahu persis. Kalau ada orang baik, dia akan diam. Kalau ada orang nggak baik, pergi mundur, dia kabur. Apalagi siapa? Manusia. Ini, fahami ini Islam. Ya, Islam bukan hanya mengajarkan kita sholat, puasa, zakat. Tidak, tapi Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik sama orang lain. Untuk santun, senyum, memudahkan urusan orang. Inilah keindahan. Masih ada? Ya. Jadi inilah, mulailah dari diri kita. Saya bicara gini karena saya bicara hukum. Tapi kalau saya sebagai individu di masyarakat, saya tidak akan peduli dengan urusan orang. Mau ini ASN, mau ini pegawai pemerintah, pegawai swasta, bukan urusan saya. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni sebaik-baik urusan orang, tinggalkan urusan yang bukan urusan Anda. Biarin, Mas, bukan urusan. Yang di kelurahan, yang sono, yang saya, bukan urusan Anda. Jangan sibukkan diri Anda dengan sesuatu yang bukan urusan Anda. Saya berbicara di sini menjelaskan hukum. Tapi kalau sebagai individu bukan urusan saya, Mas. Terus saya apa? Yang saya fokuskan adalah apakah saya sudah berbuat baik sama orang. Faham? Camkan itu. Jangan ngurus orang. Jangan nuntut pemerintah baik sama Anda. Sedangkan Anda sendiri mau jadi Robin Hood. Jangan. Jangan sibukkan diri Anda dengan orang lain. Tapi sibukkan diri kita. Apakah kita berbuat baik sama orang atau belum? Itu yang kita sibukkan, Mas. Jangan menuntut istri Anda itu untuk baik sama Anda. Tapi Anda tidak pernah senyum dan santun sama istri Anda. Jangan tuntut anak-anak kecil itu untuk bakti sama Anda. Tapi Anda tidak pernah berbuat baik sama anak-anak itu. Sibukkan diri kita untuk berbuat baik. Pasti orang itu akan baik sama Anda. Faham? Kita lebih sering menuntut, apa pemerintah, apa ini, menteri, ini. Nuntut, Mas. Lalu Anda jadi apa? Anda mau jadi apa? Lalu apa yang Anda perbuat? Jangan jadi penonton bola, pemain bola yang kakinya harganya 100 miliar, Anda kritik. Anda nendang bola nggak bisa. Wah, bego, harusnya tendang, ya, dimaki-maki itu pemain bola. Inti bisa main bola nggak? Saya kesel kalau melihat orang-orang yang seperti ini, Mas. Ustadz, bagaimana dengan kondisi pemerintah sekarang? Urusanmu apa? Urusan Anda apa? Bagaimana Ustadz kebijakan ini? Urusan Anda apa? Apa yang sudah Anda perbuat? Anda sudah baik enggak sama keluargamu? Udah baik enggak sama temenmu? Sudah baik enggak sama tetanggamu? Belum. Itu ngapain ngeritik orang? Inilah Islam, Mas. Ya, jangan jadi kata lupa sama tempatnya. Ya, kata lupa sama tempatnya nggak bisa pulang, Mas. Lompat sana, lompat sini akhirnya tuh kata akhirnya. Jangan jadi kata Anda, Mas. Ya, jadilah semut, pergi kemanapun dia tahu lubangnya dia di mana. Ya, mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Karena berapa hari ini ditanya terus.
sama orang. Ustadz, bagaimana kasusnya Ustadz Fulan? Bagaimana kasusnya ini? Nanti gimana kondisi? Urusanmu apa? Sholatmu udah rajin gak ke masjid? Ibumu sudah kamu bantuin gak? Tuh anakmu kamu urusin gak? Kamu sudah baik gak sama istrimu? Iya Ustadz, maaf. Deh pulang, gak usah ngurusin orang. Ini kaidah mas di dalam Islam. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala. Yani. Terus berarti kita menjadi orang yang cuek. Tidak. Perbuatan baik Anda itulah bentuk dari apa? Dedikasi yang Anda berikan kepada orang di sekitar Anda. Dan yang lebih utama yang terakhir adalah apa? Doa. Doakan mereka. Nah ini yang the best mas. Doakan semuanya. Pemimpin, ya Allah berikan kebaikan buat mereka. Teman, doakan teman Anda. Doakan semuanya. Ini yang bisa kita berikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.